bergabung. Jangan hanya ya, jangan hanya kita tergiur dengan janji-janji, padahal perusahaannya bodong. Nah, mari kita lihat sama-sama seperti apa perusahaan yang bisa kita percaya. Mari kita kaji, Bapak Ibu. Seperti apa perusahaan yang bisa kita percaya? Dengan ciri-ciri seperti ini, Bapak Ibu. Perusahaan yang punya izin lengkap, perusahaan yang punya kantor jelas, perusahaan yang umurnya sudah lebih dari 5 tahun, perusahaan yang diakui oleh lembaga negara, dan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya. Ini ciri-ciri perusahaan yang bisa dipercaya. Ya, mari kita kaji satu-satu bagaimana perusahaan Quantum Metal. Bapak Ibu, Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun lebih. Berdiri di mana? Di Malaysia. Ya, dengan perizinan dengan nama syarikat Quantum Metal Sendirian Berhad. Beralamat di Jalan Residensi, Johnston, Pulau Pinang atau Pineng, ya. Websitenya bisa Bapak Ibu cek ya, bisa Bapak Ibu buka sekaligus mencari informasi tentang Quantum Metal. Emailnya pun aktif ya. Dan tahun berdiri, tanggal berdirinya jelas sekali Bapak Ibu, berdiri pada 30 Juli tahun 2012, sudah 11 tahun lebih. Sedikit saya ceritakan sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bahwasannya Quantum Metal hadir di Malaysia sebagai pedagang bisnis besar yang melayani lembaga negara, melayani bank-bank besar untuk dikirim emas. Ya, karena memang di Malaysia ya kabarnya tidak memiliki emas ya, BUMN emas seperti di negara kita. Maka kehadiran Quantum Metal menjadi jembatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Malaysia ya, melayani pemesanan emas dalam jumlah berapapun Quantum Metal bisa melayani lembaga negara dan bank-bank besar di Malaysia. Maka Quantum Metal memulai kiprah perusahaannya dengan konsep B2B, business to business. Bukan perusahaan yang baru kemudian merekrut nasabah-nasabah ya, seolah-olah mencari modal gitu ya. Tidak seperti itu. Quantum Metal hadir sebagai perusahaan yang besar, bahkan langsung melayani ya permintaan emas ke bank-bank dan lembaga negara. Seperti itulah awal Quantum Metal berdiri. Baru di tahun 2019 membuka program untuk nasabah individu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, profil daripada Quantum Metal. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah fakta ya, bahwa Quantum Metal adalah distributor resmi dari perusahaan emas milik negara Australia, namanya Department Australia. Ya, yang menjelaskan adalah Department sendiri bahwa Quantum Metal adalah distributor resmi perusahaan dari Department. Ya, sehingga di Malaysia sana kalau mau beli emas, lembaga negara kah, bank-bank besar kah, tidak bisa langsung ke Department. Ya, otomatis membelinya di Quantum Metal. Nah, inilah ya lisensi Quantum Metal sebagai eksklusif distributor dari Department. Stok emas disediakan memadai dari sini Bapak Ibu. Baik, kita lihat lagi bagaimana profil dari perusahaan kita Quantum Metal. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Sebuah fakta lagi dari perusahaan kita ini bahwa bank syariah di Malaysia membeli emas di Quantum Metal. Itu tadi ya. Karena Quantum Metal adalah distributor resminya Permin. Bank-bank besar pun membeli emas melalui Quantum Metal, ya, termasuk lembaga negara. Nah, bank apa saja di Malaysia yang membeli emas di Quantum Metal? Di sini ada Bank Muamalat Malaysia. Kemudian ada Afin Bank, ya. Kemudian ada Allianz Bank. Kemudian ada Bank Arab Saudi di Malaysia, namanya Ar-Raji Bank, ya, dan lain-lain membeli emas fisik
dengan jumlah yang pastinya besar ya, belinya di Quantum Metal. Seperti itu Bapak Ibu, kita cek ya, apa benar ya, kita cek satu saja ya. Apa benar Bank Muamalah Malaysia beli emas di Quantum Metal? Kita bisa buktikan Bapak Ibu. Kita tanya Google ya, apakah gold suppliernya Bank Muamalat ini Quantum Metal? Kita cek Bapak Ibu. Kita cek di akunnya Bank Muamalat tentunya. Nah, ini ya. Pada keterangan gold supplier adalah Quantum Metal Sendirian Berhad. Itu Bapak Ibu. Untuk bank yang lain silakan dicek dengan cara yang sama atau bahkan silakan dicek langsung ke lokasi Bapak Ibu ya. Apakah bank-bank besar yang tadi saya sebutkan benar mereka membeli emas di Quantum Metal. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau bank-bank besar saja membeli emas ya di Quantum Metal, tentu ya Quantum Metal bukan perusahaan yang kecil Bapak Ibu ya. Perusahaan yang legalitasnya sangat terjamin sampai dipercaya oleh bank-bank besar dan lembaga negara. Nah, terkait dengan pendanaan ya, Quantum Metal punya dukungan dari mana? Dari bullion banks. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar apa itu bullion banks ya. Yang namanya banks tentu tugasnya adalah memberikan bantuan, memberikan pinjaman, memberikan fleksi ya, ikut mengatur ya manajemen keuangan seperti itu ya. Bullion bank juga tugasnya seperti itu, tapi spesial tentang peremasan. Memberikan siapa yang memberikan bantuan kita permodalan beli emas ya bullion bank ini Bapak Ibu. Inilah perusahaan raksasa yang mendukung pendanaan Quantum Metal. Jadi terbayang oleh kita bahwa Quantum Metal perusahaan besar yang tidak berdiri sendiri ya, tapi ada join dengan perusahaan besar lainnya. Nah, Bapak Ibu, lebih dahsyat lagi kita saksikan bahwa pertambangan emas pun Quantum Metal memikirkan Bapak Ibu ya. Sebuah berita ya yang diberitakan oleh Yahoo Finance, diberitakan oleh Bloomberg ya. Ini berita-berita yang valid, berita-berita yang tidak ada berita bohong di sini Bapak Ibu. Mereka memberitakan bahwa Quantum Metal ya membeli saham di Besra Gold. Besra Gold adalah pertambangan emas yang listed di Australia Bapak Ibu. Ya, pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Nah, kalau perusahaan ya pedagang emasnya sampai mikirin pertambangan emasnya, mesti punya rencana yang sangat besar ke depan sana Bapak Ibu ya, terkait dengan sebagai gold supplier emas besar di dunia. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan semua transaksi perusahaan Quantum Metal, transaksi kita tercatat di bursa dan diaudit Bapak Ibu. Siapa pengauditnya dan di bursa mana? Ini ada Soraka ya. Soraka Global Research Sendirian Berhad ya. Masuk catatan kita di situ ya. Kenapa masuk ke dalam bursa? Supaya mudah untuk diaudit. Nah, untuk di Indonesia kita masuk ke bursa dan diaudit oleh JFX, Jakarta Future Exchange. Ini miliknya lembaga negara, miliknya BUMN. Nah, kalau Bapak Ibu sampai ragu ya tentang Quantum Metal, apakah Quantum Metal ini perusahaan yang lemah, perusahaan yang scammer, atau perusahaan yang kuat? Silakan ya, Anda bisa bandingkan. Karena ada perusahaan kecil ya, perusahaan yang tidak jelas legalitasnya, atau perusahaan berskala scammer ya, bisa masuk ke bursa dan diaudit. Nah, ini ya. Jadi kita masuk dalam bursa dan diaudit artinya sudah go public. Nah, bahkan ya, Quantum Metal ini diaudit oleh lembaga syariah karena kita platform bisnis emas syariah Bapak Ibu.
kita diaudit oleh Tawafuk Konsultansi, ya. Kemudian kita diaudit oleh Lembaga Syariah Dunia dan kita sudah memiliki yang namanya sertifikat patuh syariah dari AAOIV. Nah, silakan dicek Bapak Ibu. Apa itu AOIV? Ini adalah lembaga syariah tertinggi di dunia. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan Quantum Metal pernah sejak awal berdiri pernah bekerja sama kurang lebih selama 5 tahun ya, bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar di dunia dalam hal apa? Dalam hal memproduksi dan menjual emas gold panda ya, atau panda gold. Kalau pencinta emas ini dengar gold panda, ini sebuah gengsi ya, karena keren sekali ya. Jadi bekerja sama dengan ICBC Bank untuk memproduksi dan menjual emas panda atau gold panda. Nah, ini dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana profil dari Quantum Metal. Nah, di negaranya, di Malaysia, Quantum Metal bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia. Namanya Arahnu Tekun. Nah, kalau di Indonesia, Arahnu Tekun ini seperti Pegadaian ya. Jadi ini Pegadaiannya Malaysia. Apa yang bekerja sama dengan Arahnu Tekun adalah Arahnu Tekun membeli emas di Quantum Metal. Oh, Bapak Ibu, lembaga negara beli emas di Quantum Metal. Nah, dan Arahnu Tekun ikut membantu ya Quantum Metal ketika para mitra Quantum Metal ini pengen withdraw fisik emas, bisa ambil di Arahnu Tekun atau Arahnu Tekunnya kirim emas ke rumahnya nasabah Quantum Metal. Itu bentuk kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi dahsyat sekali Quantum Metal, kehadirannya di negaranya itu benar-benar bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara di sana. Nah, Quantum Metal meletakkan jaminan stok emas di Bring Singapura. Bapak Ibu, bagi yang belum tahu ya atau baru mendengar tentang Bring Singapura ya, mungkin sedikit saya cerita bagaimana saya suka mendengar orang-orang terkaya di Indonesia katanya simpan harta di Singapura. Ya, simpan apa? Simpan emas Bapak Ibu. Kok semua pada suka menyimpan emas di sini ya? Bukan hanya orang-orang terkaya di Indonesia ya, tetapi juga 110 negara ya, termasuk Quantum Metal meletakkan jaminan stok emas di Bring Singapura. Karena apa? Karena Bring Singapura dilengkapi dengan asuransi Lloyd's London ya, yang menjamin 100% stok emas yang dititipkan di sini. Ya, jadi kalau kita titip 100 kilo, jaminannya 100 kilo. Titip 100 ton, jaminannya 100 ton. Nah, seperti itulah kredibilitas dari Bring Singapura. Inilah kinerja dari Quantum Metal, Bapak Ibu. Baik, kita lihat dari profil perusahaan. Sekarang kita kaji tentang sistemnya. Sejak saya mengenal Quantum Metal, Bapak Ibu, sedikit saya cerita, perusahaan ini memang sangat-sangat berbeda. Ya, di sini saya tidak dijanjikan profit apapun. Ya, Bapak Ibu yang menjadi mitra di sini, menjadi konsultankah, tidak dijanjikan profit apapun, profit 1 rupiah pun. Ya, ini menandakan apa? Quantum Metal tidak punya beban sistem. Ini yang sangat berbeda dengan penawaran di luar sana. Ketika kita bergabung, kita langsung dijanjikan. Nanti hariannya dapat sekian, mingguannya dapat sekian, bulanannya dapat sekian. Tahu-tahu perusahaannya berhenti. Nah, karena kebanyakan beban. Nah, kalau kita kaji nanti produknya, Quantum Metal tidak punya beban sistem. Justru Quantum Metal, ya, dia punya sistem yang sangat canggih sekali, sistem yang handal, yang membuat perusahaan ini bebas dari beban sistem. Ya, bagaimana member mendapatkan keuntungan karena kenaikan harga emas di market? Ya,
Quantum Metal hanya sebagai platform. Kalau para member pengen dapat untung, belilah emas. Ya, kalau mau dapat untung, jualah emas saat tinggi. Ikutilah kenaikan harga market. Hanya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada beban di dalam sistem Quantum Metal. Bagaimana perusahaan mendapat keuntungan adalah dari member yang membeli emas. Nah, seperti itu. Jadi menjalankan perusahaan ini insya Allah bisa langgeng, bisa jangka panjang, ya menempatkan hanya sebagai platform, memberikan sarana kepada para mitra untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar dari kenaikan harga emas di market. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah yang bisa saya kaji. Selanjutnya tentang produk ya akan kita lanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Saya kembalikan dulu ke Pak Nurul. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Decan. Saya perkenalkan dulu pembicara berikutnya namanya Ibu Muryani ya. Ibu ini seorang dosen ya dan ya seorang guru lah ya yang sudah jadi dealer yang akan memberikan presentasi. Oke, kita panggil kepada Ibu Doktor ya, Ibu Dokter Muryani. Silakan Ibu untuk share screen. Ya, terima kasih Pak Herman, juga Kakak Deca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Muriani Arsal. Ya, jadi kita lanjutkan. Ya, jadi kita lanjutkan dari kita, yaitu mengenai beberapa produk dari Quantum Metal. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Kak Decan, salah satu produk adalah Gold Convert Account. Jadi Gold Convert Account ini dia mirip gadai. Jadi bagaimana kita mengkonversikan emas kita dengan mengalihkan tentunya uang belanja. Jadi uang belanja hangus yang kita gunakan. Jadi dia sifatnya sebagai uang belanja yang kita alihkan menjadi emas, maka berbeda dengan gada yang ada di luar. Ya. Karena sifat atau prinsip syariah yang diemban, sehingga tentunya walaupun dia mirip gadai, tetapi di sini prinsip syariahnya menghendaki tidak ada cicilan, ya. Tidak ada cicilan dan emas yang kita miliki itu akan pembayaran pada saat emas kita jual. Tentunya pada saat harga emas dalam keadaan tinggi. Prinsip syariah lainnya tentu tidak ada resiko lelang ya di sini. Tidak ada resiko lelang meski prinsipnya seperti gadai, dan juga ada manajemen fee, di mana manajemen fee yang diberikan adalah 3,5% per tahun. Jauh lebih murah daripada yang ada di luar, di mana di luar kita ketahui manajemen fee-nya bisa berkisar 11 sampai 13%. Tidak ada kontrak, ya, dan kita bisa terminate kapan saja, tergantung kita, karena dalam bisnis ini kita adalah pemilik. Kita berhak mengatur bisnis kita sendiri. Jadi semakin banyak uang belanja yang kita konversikan, maka semakin banyak tabungan emas yang kita miliki. Jadi tentu kita ingin, ya, semuanya ingin di dalam sini, di dalam Bapak Ibu tentu ingin memiliki tabungan emas tanpa uang lebih. Karena hanya kita memanfaatkan uang belanja hangus kita menjadi tabungan. Coba kita berpikir atau membayangkan, jika kita terlahir di tahun 1970-an, sampai sekarang, berapa banyak uang belanja hangus kita. Jadi kalau kita berasumsi 1 juta satu bulan, dikali 12, maka 12 juta satu tahun, dikali misalkan 20 tahun saja, berapa ratus juta belanja hangus kita. Apabila kita convert atau kita ubah
belanja hangus kita tadi menjadi emas, maka kita akan semakin memiliki banyak tabungan emas. Ini Ibu, kita, mohon maaf, bisa di play aja slideshow-nya oh iya, oke biar oke Pak. lebih enak step by step. Tinggal klik from current site ya. Oke, Jadi mantap. prinsip kerja dari gold convert akun ini adalah bagaimana kita menyelamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Tentunya kita asumsi, ini cuma contoh saja Bapak Ibu ya. Jika kita punya penghasilan 10 juta per bulan dan kita belikan GSA atau kita beli emas secara fisik di Quantum Metal dan kita mengkonversikan atau memindahkan dari emas ke uang tunai sebesar 85%, maka kita akan mendapat 8.500.000. Di sini kita lihat konsep syariah dari Quantum Metal tadi, gold convert akunnya adalah meskipun mirip gadai, tapi tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang. Tentu Bapak Ibu pilih mana? Ingin punya emas tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang, atau memiliki tabungan emas tapi ada tagihan cicilan dan resiko lelang? Boleh open mic Bapak Ibu? Yang mana yang Bapak Ibu pilih? Punya emas tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang, atau punya emas tapi ada cicilan dan ada resiko lelang tiap bulan dan ada tentunya risiko rendah. Tanpa Yang mana Bapak Ibu? Tanpa cicilan. BCA. Tanpa cicilan, Oh, lelang. tanpa cicilan, tanpa lelang. Kan tanpa cicilan. Jadi asumsi tadi di contoh kita, penghasilan kita 1 bulan itu 10 juta. Bulan pertama apabila kita melakukan konversi uang belanja kita 10 juta itu kita akan mendapatkan 10 gram. Bulan kedua 10 gram, bulan ketiga 10 gram, sampai 12 bulan ya, dalam setahun kita akan mendapatkan 120 gram. Dan kita tetap bisa belanja. Tapi kita juga punya tabungan emas. Tentu yang mana lebih menguntungkan? Kita lihat jika tadi dengan modal 1.500.000 karena penghasilan kita 10 juta. Dibelikan emas, kita konversi 8.500.000 kembali ke akun kita dan kepemilikan emas itu adalah sebesar 10 juta atau 10 gram. Jadi kita ibaratnya menitipkan emas kita kepada Quantum Metal. Dibandingkan dengan uang 1.500.000 pada bulan pertama sampai kepada 1 tahun, kita hanya akan memperoleh emas senilai 18 gram. Jadi kita bisa bandingkan Bapak Ibu antara menabung emas dengan sistem gold convert account selama setahun, kita akan memperoleh emas 120 gram. Sementara kalau kita menabung emas biasa dengan uang 1.500.000 selama setahun, kita hanya akan peroleh emas sebesar 18 gram. Tentu lebih untung mana? Menabung secara GCA atau kita menabung emas secara biasa? Boleh komentar, Pak? Ya, menabung BCA CA secara GCA, Bu. Oke. Jadi kalau kita lihat ya dalam setahun itu jauh lebih besar. Kita lihat di sini. Ini salah satu bukti ya kalau kita lihat bentuk kita gold convert account, maka emas yang kita telah convert itu akan masuk ke dalam holding inventory. Ini adalah holding inventory dari leader kita, Bung Aida, di mana di sini diperlihatkan nilai yang sudah ya emasnya adalah 13.000
327 gram dengan nilai convert ya yang di-convert adalah sebesar 721.169 dolar. Jadi kita bisa bayangkan berapa ratus juta yang sudah di-convert, tetapi emas yang dimiliki itu tetap ya nilainya adalah sebesar 100%, dan juga tetap memperoleh keuntungan sebesar 75. Jadi kalau kita lihat di sini 75 dolar dia punya keuntungan. Nih. Ya. Dan juga kita lihat di sini pertambahan ya diuraikan oleh Kak Adechan tadi, setelah 1 tahun kemudian nilai holding ya dari Bang Aida bertambah menjadi 61 kilo yang sebelumnya hanya 13 ya, sebelumnya hanya 13 gram menjadi 61 kilo. Dan selama 1 tahun nilai yang di-convert itu adalah sebesar 31. Sorry, jadi ini. Program produk kedua yaitu yang disebut dengan Gold Asset Exchange. Jadi Gold Asset Exchange ini adalah suatu program bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan perekonomian yang di satu-satunya konsep yang dimiliki oleh Quantum Metal, di mana setiap melakukan pembelian, jika Anda membeli 10% down payment atau 1 unit, maka akan diberi bantuan 9 unit. Sebenarnya konsep seperti ini itu ada juga pada perbankan ya. Apabila kita akan beli rumah itu ada, tetapi ya ada perbedaan utama pada perbankan. Ya, jadi pada perbankan ini belum, sorry ya. Dan jadi pada perbankan itu ada tentu ada cicilan ya, ada cicilan yang akan kita dikenakan, kemudian ada denda apabila kita lambat membayar. Sementara pada Quantum Metal dalam program GA ini itu tidak ada risiko cicil, tidak ada risiko denda, dan Anda hanya akan mengembalikan pada saat dijual nanti, tentunya setelah kita untung. Kita lihat bagaimana transaksi GAE 10. Jadi sebenarnya dia ada 2 program GAE ini, ada GAE 10 dan ada GAE 5. Tetapi kita akan diskusikan terlebih dahulu mengenai GAE 10. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan GAE 10? GAE 10 artinya Anda akan membeli 1 unit emas dengan nilai 250 dolar dan akan dibantu. Ya, jadi ada bantuan modal 9 unit atau sebesar 2.250. Bantuan modal ini kita kenal dengan istilah pengungkit atau leverage. Jadi kita dibantu oleh Quantum Metal bagaimana kita berdaya dengan hanya memiliki modal sedikit ya, yaitu sebesar 1 unit saja. Dengan bantuan modal 9 unit ini, maka kepemilikan emas kita adalah sebesar 2.500 atau sama dengan 10 unit. Tentunya di sini kita tidak perlu mencicil ya, tidak ada cicilan. Kita akan kembalikan bantuan ini 9 unit ini apabila kita jual emasnya. Kapan kita jual? Tentunya setelah kita untung ya. Jadi tidak ada resiko kita akan mengalami kerugian karena kita menjualnya pada saat kita mengalami keuntungan, bukan kita kalau saat harga emas turun maka kita tidak akan menjual. Kita menunggu saat harga emas naik, dan tentu risikonya adalah risiko sabar. Kita sabar tunggu sampai harga emas naik. Perusahaan akan memperoleh keuntungan dari menjual emas. Ada spread 3% dari harga emas
dunia. Ya, jadi ada Sprint. Sprint ini sangat murah. Kalau kita bandingkan di luar kita membeli emas batangan, Sprint yang dikenakan adalah 11 sampai 13%. Jadi jauh lebih. Itu bisa Anda buktikan sendiri, ya, Bapak Ibu buktikan. Tentu searching di Google harga emas terkini berapa, kemudian kita bandingkan harga yang ada di Quantum Metal dengan harga yang berlaku di luar. Tentu atas dasar adalah harga emas dunia. Ada manajemen fee tentunya dibebankan karena kita menyimpan emas dimanapun, mau kita di deposit pos kan pasti ada biaya pengelolaan, ya, ada fee, manajemen fee 3,5% per tahun atau sebesar $78,7. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, biaya ini meskipun dikenakan, dipotong di depan, dipungut di depan, tetapi bebannya itu adalah beban harian. Jadi apabila emas itu kita jual belum mencapai 1 tahun, misalkan kita jual seperti saya kemarin, saya jual saya beli pada bulan Oktober tanggal 2, saya jual 29 Oktober, saya hanya kena 29 hari manajemen fee. Dan alhamdulillah saya mendapat profit, walaupun perusahaan ini tidak menjanjikan profit, tapi saya mendapat profit sebesar 56%. Coba kita bayangkan, kita punya modal 5 juta, kita simpan di bank, apakah dana kita akan bertambah dalam jangka waktu 29 hari? Tentu tidak, ya. Semua juga Bapak Ibu tahu, itu tidak akan bertambah, malah kita semua sudah tahu pasti akan berkurang akibat adanya biaya administrasi dan beban bunga yang dikenakan. Kemudian kita juga berhak, ya, keuntungan dari bantuan 10 unit tadi. Di sini diperlihatkan, ya, kita ada bantuan 10 unit tadi, ya, jadi dibantu 9 unit, total kita 10 unit, maka pada saat kita menjual, kita akan memperoleh keuntungan 10 kali lipat, meskipun modal yang kita miliki itu hanya 1 unit, ya. Tapi itulah kelebihan dari GAS 10, karena keuntungan yang kita peroleh akan dikali 10. Menarik kan Bapak Ibu? Kita tidak akan mendapati sistem seperti ini di luar. Meskipun kita mencari. Menarik. Ya, sangat menarik. Dan ini terus terang memang belum ada persaingan, belum ada saingannya sama sekali. Sistem quantum metal yang dibuat sedemikian rupa. Ini juga diperlihatkan setiap kali ada transaksi, ya, tadi diperlihatkan setiap transaksi itu kita dicatat, ya. Transaksi kita dicatat di Soraka, dicatat di Jakarta Future Exchange. Maka setiap transaksi juga itu ada sertifikatnya buat Ibu. Jadi kita tidak usah khawatir. Tidak ada tipu-tipu di dalam sistem ini. Kita bisa lihat, misalkan di contoh ini, salah satu akun, ya, dari leader kita, pada tanggal 1 Juni, membeli 1 unit. Jadi gold sertifikatnya atau sertifikat emasnya akan diperlihatkan bahwa down payment kita adalah 250, kita diberi bantuan 2.200, ada profit rate 3,5, total gramnya 38, tentu mengikut kepada harga emas dunia. Kita bandingkan, misalkan kalau kita beli GAS 10 atau beli emas di toko, ya. 1 unit misalkan GAS 10, walaupun memiliki manajemen fee setahun, kita hanya butuh modal 5 juta. Dan kita akan dapat emas sekitar 40 gram atau kurang lebih tergantung harga emas dunia, karena kita ikutnya kepada harga emas dunia. Selisih jual beli yang dibebankan itu hanya 3% dari harga emas dunia. Dan juga apabila harga emas naik 3% saja, maka modal kita yang 1 unit itu sudah kembali modal, istilahnya kita sudah break even point atau sudah BEP. Pada saat harga emas naik dan kita akan menjual, keuntungan yang diperoleh itu adalah 10 kali
ganda atau 10 kali lipat. Dan pembiayaan yang dibebankan tadi ya, pembiayaan dibantukan sebesar 9 unit, perusahaan akan ambil. Jadi jangan khawatir, perusahaan tidak akan memotong sebelum kita menjual. Jadi begitu kita jual, kita minta bantuan melalui platform Quantum Metal, saat kita untung, maka pada saat itulah perusahaan akan mengambil atau memotong kembali pembiayaan sebesar 9 unit yang diberikan. Bagaimana dengan, ya tentu tanpa cicilan, tanpa risiko lelang seperti tadi, kita bandingkan dengan beli emas cetakan. Artinya kita belinya di toko emas atau di toko jewelry. Dengan uang senilai 5 juta, kita dapat cuma 5 gram. Sementara tadi satu unit ya yang GI10 kita dapat 40 gram. Sementara yang dibawa dapatnya cuma 5 gram kalau kita beli di toko emas. Selisih atau spread harga jual di toko adalah 11% dari harga emas dunia. Jadi kalau harga emas dunia 66 dolar per gram, maka itu ditambah spreadnya 11%. Maka itulah selisih harga beli apabila kita beli di toko. Kita juga harus tunggu harga pasar dunia naik 11% baru kembali modal. Sementara pada GI10 kita hanya 3%. Dan jika membeli dengan sistem pembiayaan melalui bank, kita pastikan ada cicilan, ya tiap bulan pasti nyicil. Kalau lambat nyicil, maka resikonya emas kita yang tersimpan di bank tersebut atau tersimpan di tempat gadai itu pasti akan dilelang. Kita lihat di sini Bapak Ibu, keuntungan 10 kali. Apa yang dimaksudkan keuntungan 10 kali? Artinya jika harga emas naik 10%, maka 10% ini akan dikali 10 unit. Karena tadi 10 unit itu adalah 1 unit modal kita dan 9 unit bantuan. Sehingga keuntungan yang kita miliki adalah sebesar 10 kali 10 unit kali 10% adalah 100%. Dan jika naik 20%, maka tentu akan dikali 20% kali 10 unit atau sama dengan 200%. Jadi sebenarnya kita bisa lihat juga atau membuka di TradingView ya. Jadi andai kata keuntungan kita bisa lihat harga emas naik 15% di pasar, itu kita lihat keuntungan kita karena dikali 10 maka kita akan untung 150%. Jadi saya coba buka, semoga ini ya saya coba buka dulu di TradingView kalau bisa saya connect. Kita memperlihatkan bagaimana ya di TradingView itu kita bisa lihat cuma garis-garis saya sudah saya hilangkan. Ya, kemarin saya bersihkan. Jadi di sini ada TradingView. Kalau kita lihat sekarang harga emas dunia itu di 2000 terakhir 2068 ya. Jadi di 2068 ini belum masih loading Bapak Ibu. Asumsi ya. Asumsi kita akan membeli, ini contoh Bapak Ibu ya. Kita punya eh, akan membeli di harga ya ini sudah muncul ya. Jadi harga emas dunia jadi ini adalah 2068 per troy ounce atau sekitar 66 dolar. Jika asumsi kita beli di sini ya. Ini saya tarik garis dari sini dan kita akan jual di harga lebih tinggi. Saya coba tarik garis ya.
Misalkan di sini, saya beli di sini, maka saya berasumsi kita akan jual di harga 2.120, maka kita lihat ada keuntungan sebesar, ya asumsinya sebesar 15, ya sebesar 17,84, ya sebesar 84, dan jika kita kali dengan 10 maka 170, ya, jadi di sini kita lihat jadi 170, ya jadi 17,01 kita kali 10, ya maka kita akan memperoleh keuntungan sebesar 170%. Jadi sangat menarik Bapak Ibu. Ya, jadi ini keuntungan akan kita peroleh, tentu tergantung ya kita belinya kapan dan kita menargetkan akan jualnya kapan. Maka kita akan lihat di sini persentase keuntungan yang kita peroleh adalah sangat besar karena dia dikali dengan 10. Ya, jadi ada kali 10 kali ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Kita teruskan. Saya kembali lagi ke slide kita. Jadi itu tadi penggambaran berapa persen keuntungan yang kita peroleh apabila kita membeli GIE 10. Keuntungan kita akan dikali dengan 10. Berikutnya adalah ya, berikutnya ini adalah salah satu dari testimoni akun dari leader kita. Di sini terlihat ya pada tanggal 21 Oktober 2022 profit ya. Jadi profit sebesar, kita lihat dalam jangka waktu 41 hari profit sebesar 80%. Demikian rendah kita lihat pada tanggal 31 Agustus. 31 Agustus profit sebesar 24% selama 121 hari. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, dengan profit sebesar ini, dengan modal, kita lihat modal di sini, modal $250 atau setara dengan 5 juta, dalam jangka waktu 41 hari menghasilkan profit 80%. Yang dibawa dengan modal $250 dalam jangka waktu 121 hari menghasilkan profit sebesar 24%. Apakah pernah kita menyimpan dana kita di bank dalam jangka waktu mulai 41 hari sampai kepada 121 hari, dana kita bertambah sebesar 24% atau 80%. Menurut Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu punya dana 5 juta tapi menghasilkan profit sebesar seperti contoh kita di sini? Boleh komentar Bapak Ibu? Belum pernah. Belum Bu, belum pernah. Ya, itulah dahsyatnya Quantum Metal Bapak Ibu. Karena melalui platform yang mereka tawarkan secara syariah, dengan modal sedikit, kita bisa menghasilkan profit. Tapi kuncinya sekali lagi, sabar. Karena pergerakan harga emas itu tidak pernah bisa kita prediksi. Setidaknya kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat dengan seperti tadi, kita buka di TradingView atau kita lihat di gold price, bagaimana pergerakan harga emas. Ini juga contoh dari leader kita, ya, contoh pembelian GI10 pada bulan Oktober 2023. Jadi kita lihat di sini harga saat dia beli, di sini ada sebesar modal awal 4.750, sudah untung. Jadi kita lihat ya di sini modal awal di sini net cash out atau NCO-nya 490
71. Jadi di sini ada sudah teruntung ya. Kalau kita lihat antara modal awal sama net cash out-nya itu lebih besar net cash out dibandingkan dengan modal awal. Demikian juga kalau kita lihat di sini. Jadi hampir semua akun yang ada di sini, ya, hampir semua akun atau transaksinya kita lihat pada transaksi terakhir dengan modal 750 sudah mendapat keuntungan sebesar 100 lebih ya, atau hampir 200 lebih. Yang ini juga yang kita perhatikan, jadi semuanya dalam bulan Oktober, Masya Allah, semua sudah untung di sini. Jadi tinggal action atau eksekusi. Apakah akan di-terminate atau masih di hold atau ditunggu? Tergantung ya, sampai bagaimana sejauh mana target yang mereka masing-masing miliki Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sini ya. Tentu setelah melihat penjelasan kita, tentu kita Bapak Ibu dapat berkesimpulan apakah produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal ini bermanfaat atau menguntungkan. Sangat Apakah dapat bermanfaat. dipercaya? Ya. Apakah sistemnya aman? Ya, jadi apakah potensi bisnis untuk sukses ada? Jadi di sini kita bisa lihat pergerakan misalkan harga emas, maka tentu ada potensi bisnis di dalam di situ. Ya. Demikian Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, sebentar ada sesi tanya jawab. Dan jika Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti BOP ini dan ingin bergabung, silakan hubungi orang yang mengajak Bapak Ibu dan minta link untuk registrasi. Karena di dalam Quantum Metal ini Bapak Ibu, registrasi itu adalah gratis, tidak ada biaya sama sekali. Mari kita sama-sama untuk membangkitkan ekonomi kita. Salam Quantum Metal. Saya kembalikan kepada Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu dosen, Ibu Mulyani. Terima kasih banyak atas presentasinya ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mbak Nurul mungkin bantu untuk membimbing tanya jawab dulu, apakah lewat chat atau open mic. Ya, baik Pak. Sebentar kita cek dulu di kolom chat. Oke. Mungkin dari kolom chat dulu ini ya Pak, ada satu pertanyaan. PT Quantum Metal Indonesia, apa itu benar dan apa sudah legal? Boleh open mic Bapak, apa yang dimaksud dengan apa itu benar itu kira-kira pertanyaannya benar tentang apanya ya? Tentang nama perusahaannya atau tentang produknya? Silakan Pak Sukses Aini, Ya, boleh open mic? Bapak atau Ibu ini? Iya, Bapak atau Ibu ini, Sukses Aini. Bapak, Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini kan baru pertama kali saya ikut Zoom, Bu, ya. Ya, siap. Terus ini sangat menarik sekali. Ya. Terus apa itu sudah legal maksudnya di Indonesia itu? Apakah itu cabangnya dari Malaysia? Yang Oh iya. saya lihat di Google ini, Mbak, itu ada PT Quantum Indonesia gitu. Terima kasih. Makasih banyak pertanyaannya, Pak. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, PT Quantum Metal Indonesia, kalau kita berbicara legal, artinya legal itu banyak jenis ya. Yang pertama, kita sudah berbadan hukum atas nama PT Quantum Metal Indonesia. Jadi di Indonesia statusnya PMA. Nah, kalau udah ada badan hukum PT berarti itu salah satu daripada legal. Kemudian kita ada Kominfo-nya. Itu juga salah satu daripada legal. Kita sudah punya bank yang ada di Indonesia, juga salah satu legal. Sudah ada SIUP-nya, sudah salah satu daripada legal. Cuma ada satu legal yang paling penting dan prosesnya paling lama itu adalah Bapepti. Nah, ini Bapepti inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu. Tapi sebelum kita cerita Bapepti ini, saya mau lihatkan peraturannya dulu ya, biar kita sama-sama paham seperti apa peraturan legalnya.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek Bapepti peraturan emas digital ya, Bapepti emas digital. Nah ini peraturan dari website Bapepti kita bisa launching langsung. Sebentar, ini nama-nama peraturan Bapepti emas digital. Kita baca peraturan dulu. Oke. Oke, nah ini peraturan langsung dari website Bapepti. Yang mana latar belakangnya dijelaskan di sini tanggal 15 Januari 2019. Ini saya baca ringkasannya aja. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri lengkapnya ya. Nah, di sini Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas digital ini kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Bagi perusahaan yang sedang atau telah mengajukan permohonan kepada OJK, akan dikembalikan kepada Bapepti sebagai otoritas atas hal tersebut. Dan OJK akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan Bapepti. Oke, nah ini yang berkata adalah pihak OJK Bapak Ibu. Pada 15 Januari 2019 dan sampai sekarang urusan perdagangan emas fisik digital ini sudah menjadi urusannya Bapepti. Dan ini ditulis peraturannya di websitenya Bapepti. Nah, supaya kita bisa dapatkan izin Bapepti ini, itu prosedur dan peraturan yang harus dipenuhi itu banyak step by stepnya. Banyak step by stepnya, salah satu audit keuangan perusahaan. Ya, di sini Bapak Ibu bisa baca jelas step by stepnya nanti, tapi saya simpulkan aja. Yang pertama, keuangan perusahaan harus diaudit. Di Indonesia kita nama PT Quantum Metal Indonesia itu statusnya PMA, perusahaan modal asing. Ya, jadi karena dia perusahaan modal asing tetap berinduknya kepada perusahaan di Malaysia. Nah, kalau tadi di Malaysia sudah dijelaskan sudah 11 tahun dan di sistem juga di Malaysia kita juga diaudit oleh lembaga syariah dan diawasi oleh lembaga negara juga ya. Artinya semua transaksi tercatat. Nah, di Indonesia pun tetap transaksinya harus tercatat. Jadi yang pertama perusahaannya diaudit dulu keuangannya, termasuk perusahaan di kantor pusat di Malaysia. Yang kedua harus ada dokumen anti money laundry, itu pun sudah selesai. Artinya legalnya itu sudah semakin lengkap. Ada anti terorisme dan itu pun sudah di-approve, legalnya sudah lengkap. Dan kita wajib tercatat di Bursa Indonesia juga. Nah, dalam hal ini kita sudah tercatat di Jakarta Future Exchange. Artinya legal yang bidang itu pun sudah lengkap Bapak Ibu. Dan kita diwajibkan setor modal awal 100 miliar sesuai ketentuan yang tertulis di sini. Ya, setor modal awal 100 miliar ya, dan meletakkan jaminan emas 10 kilo untuk withdraw fisik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca ini semuanya. Nah, di sini 10.000 gram 10 kilo di mana 75% berupa fisik dan 25% setara kas. Artinya 25% setara kas ini apabila telah terjual di 2,5 kilo, maka Quantum Metal wajib memenuhi kembali menjadi 10 kilo. Jadi nggak boleh berkurang dari 7,5 kilo, harus dilengkapi jadi 10 kilo kembali. Nah, ini kita pun sudah setor 10 kilo ini kepada PT Berangkas perusahaannya Antam. Kemudian di sini tadi saya bilang harus ada setoran modal awal 100 miliar. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca peraturan ini. Ini pun kita sudah setor Bapak Ibu. Dan tanggal 19 kemarin, 19 Desember kemarin, kita sudah dikunjungi oleh Bapepti untuk cek fisik, untuk audit semua peraturan-peraturan, semua persyaratan ini. Dan itu pun sudah selesai auditnya. Jadi ini kita tinggal menunggu. Kebetulan hanya ini akhir tahun, banyak liburan. Biasanya setelah cek fisik itu kurang lebih 2 minggu ke depannya atau 3 minggu ke depannya sudah keluar nomor Bapepti-nya Bapak Ibu. Nah, hari Jumat besok ya, hari Jumat besok tanggal 29 kita akan Zoom bersama Country Manager untuk mendapatkan info lebih lengkap tentang Bapepti ini. Jadi tinggal selangkah lagi Bapepti ini insya Allah 2 minggu ke depan sudah keluar nomornya. Maka semua persyaratan yang wajib hukumnya itu sudah lengkap di Indonesia. Ya, tapi kalau di Malaysia kita udah 11 tahun ya, bahkan bank aja beli emas sama perusahaan kita. Ya, nah itu. Jadi ini peraturan di Indonesia khususnya. Oke. Nah, semoga bisa terjawab Bapak bahwa
Bapak boleh ke kantor kita, kalau di Jakarta, di Plaza Indonesia Tower, bisa melihat semua dokumen-dokumen, ketemu dengan country manager kita, bahasa benarkah perusahaan ini sudah legal atau tidak. Oke? Jadi biar data yang berbicara. Kantor kita terbuka lebar di Plaza Indonesia, lantai 29, dipersilakan untuk hadir di kantor. Oke, saya rasa dari saya itu. Besok hari Jumat akan ada penjelasan lebih lengkap bersama country manager kita. Oke, lanjut Mbak Nurul. Oke, baik Pak Irman. Selanjutnya, jika disebut ada bisnisnya, berarti ada hitungannya juga jika yang mengajak. Ya, pastinya. Tadi yang ditunjukkan oleh Kak Decan, Waneda, mentor kita berpenghasilan 1 miliar per hari, itu adalah hasil dari bisnis. Ya, di luar keuntungan daripada jual beli emas. Murni hasil dari bisnis 1 miliar per hari. Cuman dikarenakan ini bukan multi level, ya, dan tidak semua orang bisa dapatkan peluang bisnis itu, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang serius, dan nanti kita ada ujian, ada sertifikat sebagai konsultan resmi. Jadi kalau Bapak Ibu pingin mengetahui, hubungin orang yang mengajak, ya, privat, tanyain. Kalau Bapak Ibu serius, ajukan diri untuk bisa menjadi seorang marketing di sini, karena di sini penghasilan luar biasa tanpa batas penghasilannya, dan sudah terbukti ya. Tapi tidak semua orang akan diterima, ya, hanya orang-orang yang serius belajar, ya, orang-orang yang berkomitmen untuk sukses bersama KM. Oke, jadi karena kita bukan multi level, kita nggak obral marketing plan. Hari ini kita hanya perkenalan, ya, memperkenalkan perusahaan, memperkenalkan sistem produknya. Kita nggak jual marketing plan-nya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa dapatkan marketing plan-nya pada event-event tertentu saja, pada training-training, atau hubungin secara privat orang yang ngajak. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini mengenai manajemen fee, Pak. Mohon pastikan untuk manajemen fee 3,5% itu per 1 tahun, atau jika 10 tahun 10 dikali 3,5%. Ya, manajemen fee itu 3,5% per tahun. Berarti kalau 10 tahun 3,5 dikali 10. Ya, jadi bukan 3,5% itu untuk selamanya. Misalnya kalau pengertian selamanya ini kan 10 tahun baru saya jual, berarti manajemen fee-nya hanya 3,5% walaupun 10 tahun. Bukan seperti itu. 3,5% per tahun, Bapak Ibu. Ya, saya rasa itu jelas sekali. Oke. Lanjut. Baik, selanjutnya, apakah kalau kami join, kami dapat emas fisiknya? Oke. Emas fisik ini bisa didapatkan kalau kita sekedar beli emas biasa ya. Kita beli GSA, kita boleh ajukan penarikan fisik. Tapi itu sama saja dengan toko ya. Nah, tadi di awal saat saya presentasikan, Quantum Metal tidak menawarkan emas di toko itu, Bapak Ibu. Ya, kalau emas di toko mendingan beli di toko terdekat saja. Ya. Tapi yang Quantum Metal tawarkan hari ini adalah sebuah sistem untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda. Bukan nyuruh beli di toko. Kalau Bapak Ibu pengen beli emas fisik, beli di toko aja. Nah, Quantum Metal, apakah ada emas fisiknya? Ada. Semua bank yang tadinya beli emas di Quantum Metal, itu 100% emas fisik. Bank itu beli emas fisik. Jadi Bapak Ibu boleh cek ke Bank Muamalat, ke Afinbank. Benar nggak bank itu beli emas fisik sama Quantum Metal? Ya. Nah, biar Bapak Ibu dapat data sendiri dari bank tersebut. Ya, kalau bank aja beli emas fisik sama perusahaan kita, ya berarti ini perusahaan jelas. Tapi kalau mau emas fisik boleh, tapi apa lebihnya? Apa hebatnya? Ya, karena emas fisik itu keuntungannya kecil, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nggak akan dapat bantuan 10 kali kalau sekedar beli emas fisik. Tidak akan bisa GCA tanpa tagihan cicilan. Nah, yang membedakan kita adalah bisa ambil tunai tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang. Nah, kalau kita masih pegang uang tunainya, tentu emas fisiknya dititip. Karena kita bawa uang tunai 85%. Dan kalau kita minta bantuan dana 9 kali supaya emas kita menjadi 10, ya nggak mungkin dong emasnya kita ambil. Pasti kita titip, tapi kita berhak jual, berhak mendapatkan keuntungan dari emas yang 10 kali. Sehingga keuntungan kita bisa 10 kali.
Jadi ini harus bisa dipahami perbedaannya, bukan tidak bisa ngambil fisiknya, ya. Tapi yang kita beli emas 1 gram, kita nggak GCA kan, nggak GAI kan, kita minta fisiknya, boleh, pasti boleh. Berapapun yang Anda beli, mau 100 kilo pun Anda beli, saya nggak mau GCA, saya nggak mau dikali 10, saya mau ambil fisik aja, boleh, boleh. Ya, bank itu semua beli emas fisik untuk dijual lagi, Bapak Ibu. Belinya ke KM, karena kita adalah distributor. Ya, kita bisa berikan special price. Tapi sekali lagi, untungnya nggak seberapa. Ya, lebih untung dapat GAI 10 dan GCA. Oke, silakan lanjut. Baik, selanjutnya minimal kita nabung emas berapa rupiah? Oke, 30.000 rupiah boleh beli emas di KM. Ya, nanti boleh tarik tunai lagi 85%-nya. Sangat mudah dan semua orang bisa. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya mengenai mohon penjelasannya, info dicek segera. Ini 10 investasi ilegal yang ditutup Satgas SWI pada poin nomor 9. Mohon Oke. penjelasannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak Andi. Yang pertama, berita itu muncul di tahun 2022 seperti yang Bapak tulis. Dan semenjak Satgas itu menulis itu ditutup, perusahaan kita, kantor kita menjadi lebih besar. Dan sampai saat ini kenapa Satgas tidak menyebut-nyebut lagi? Kenapa nggak komen-komen lagi tentang Quantum Metal yang kantornya jauh lebih besar? Karena mereka sudah cek bahwa memang kita itu resmi. Ya, dan berita di Satgas itu tahun 2022 hanya ditulis belum berizin. Ya, bukan ditutup, bukan bodong, tapi belum berizin. Dikarenakan mengurus izin di Bapepti itu tidak bisa 1 hari, tidak bisa 1 minggu. Ya, semua prosesnya panjang, minimal paling cepat itu 2 tahun. Ya, nah kita tinggal nunggu 2 minggu lagi udah beres kok. Bapak Ibu, makanya saya bilang, Bapak Ibu datang ke kantor, cek sendiri, lihat dengan mata kepala sendiri, benar nggak ini perusahaan? Atau memang perusahaan yang sembunyi-sembunyi? Kalau perlu, bawa orang OJK yang katanya orang Satgas, ini tunjukin nih kantornya masih buka nih, sejak tahun 22 kamu bilang ilegal. Ini kantornya masih buka, gede lagi malah. Ya, bawa orang-orang yang istilahnya yang punya wewenang tentang peraturan, suruh cek ini perusahaan benar nggak? Ya tadi saya sudah bilang tanggal 19 kemarin, rombongan daripada Bapepti, termasuk orang KBI, ya dan petugas-petugas berwenang datang ke kantor kita untuk cek fisik dan dinyatakan sudah lulus, tinggal nunggu proses mengeluarkan nomor izinnya 2 minggu ke depan, Bapak Ibu. Jadi bagi saya itu berita yang memang sudah berlalu ya, yang sudah lama, tapi fakta membuktikan perusahaan kita semakin berjaya karena mengurus Bapepti itu memang nggak bisa cepat. Ya. Kalau kita sih maunya cepat, ya kita maunya cepat, tapi memang prosedur Bapeptinya itu yang memang butuh waktu, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau menunggu Bapepti, ya kurang lebih 2 minggu lagi lah. Tadi saya juga dari kantor, kita udah berproses, sudah tanya jawab langsung juga ke Pak William. Dan hari Jumat juga kita ada BOP, ada Zoom ya, ada Zoom dengan Pak William, Bapak Ibu hadir ya, boleh dapatkan informasi lebih detail. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya kalau buka posisi tapi kemudian harga emas turun terus, apakah ada margin call? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama saya harus jelaskan, kita tidak ada margin call walaupun ada daya ungkit 10 kali. Karena ini bukan trading forex. Kenapa nggak ada margin call-nya? Karena 100% ada fisik emasnya, Bapak Ibu. Sementara yang di trading forex kan tidak ada fisik emasnya, makanya ada margin call. Nah, kita di sini tidak ada margin call karena 100% ada fisik emasnya. Nah, dari mana kita tahu ada fisik emasnya? Karena ada lembaga syariah yang mengawasi, ada lembaga negara yang mengawasi, bahwa bantuan modal yang 9 kali tadi memang dibelikan ke emas. Jadi memang ada fisik emasnya. Hanya memang kita nggak bawa pulang itu fisik emasnya dikarenakan kita masih dapat pinjaman, dapat bantuan. Ya nggak mungkin dong uang bantuan kita bawa emasnya kan.
Nah, tetapi ada lembaga syariah yang mewakili kita untuk mengawasi emas itu benar ada apa tidak. Itulah makanya kita punya sertifikat patuh syariah. Jadi kenapa nggak ada margin call? Karena nilai emas yang 10 kali tadi belum 0 rupiah Bapak Ibu. Kalaupun dia turun 50% pun ya masih ada nilai untuk ditunggu. Jadi kalau harga emas turun kita masih boleh tunggu. Kecuali di dunia ini harga emas jadi zero, jadi 0 rupiah. Nah, baru margin call namanya. Bapak Ibu mungkin nggak harga emas jadi 0 rupiah Bapak Ibu? Jadi 0 rupiah. Mungkin nggak? Tidak Boleh respon saya? mungkin. Tidak Nggak mungkin. mungkin. Tidak Nah, mungkin, Pak. Tidak maka mungkin. kalau jawabannya tidak mungkin juga margin call di sini. Kita berhak menunggu. Ya, itulah yang membedakan quantum metal dengan trading-trading yang ada di luar sana, Bapak Ibu. Ya, stop loss pun nggak ada, jangankan margin call, Bapak Ibu. Kecuali kita yang jual dalam keadaan rugi. Makanya di sistem GAE wajib menggunakan uang dingin, ya, uang yang tidak akan dipakai 1 atau 2 tahun ke depan. Kenapa? Karena kita nggak tahu setelah kita beli harga akan naik apa turun. Syukur-syukur langsung naik, langsung profit. Seperti pengalaman Ibu Muryani tadi. Dalam waktu sekian hari, nggak sampai 1 bulan bisa untung 50%. Karena pada saat beli harga tiba-tiba langsung naik. Dan banyak sekali orang yang sudah membuktikan untuk dapatkan 50%, 100% dalam hitungan hari, ada yang hitungan minggu, ada hitungan bulan. Ya, tapi kalau turun bagaimana? Ya turun, kita tinggal tunggu dia naik balik. Nah itu uniknya. Nggak ada risiko kalau turun. Risikonya hanya waktu untuk menunggu. Nah itu yang harus. Kenapa? Karena walaupun nilainya di dalam sistem menjadi minus atau nol, uang kita tidak hangus, tidak margin call. Kita berhak tunggu harga emas itu naik kembali. Ya, nah itu semoga bisa terjawab. Lanjut, Mbak. Baik, mungkin sudah Pak dari kolom chat. Mungkin Iya, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung open mic. oke, Mana yang Mbak. ada yang belum jelas, silakan. Silakan langsung open mic biar lebih enak Ya, tanya jawabnya, Bapak Ibu. malam Pak Herman, saya Firdaus dari Selamat Jakarta. malam, Pak Firdaus. Ya, ya. Ya, saya sudah membeli GSA, GCA, sama dengan GAE. Terakhir saya membeli saham 1 lot dari Kime ya. Terus Ya, saya sudah laporkan ke Mbak Yohana, Mbak Eng, Mbak Nurul ya. ya. Cuman informasi yang saya dapat tuh datanya apa gitu dari keberadaan saya dalam membeli saham karena ada info Nanti yang lebih lanjut itu nanti akan muncul informasi. di menu Kime itu, Pak. Hanya sekarang kita masih menunggu approve. Karena manajemen lagi mempersiapkan datanya, saya juga pembelian saya juga belum belum selesai di approve, masih proses menunggu. Tapi nggak apa-apa, kita sudah lapor, tinggal menunggu saja, Bapak. Ya, Oh ya karena toh ya, kita juga oke. nanti nunggu launching juga pre-IPO, IPO-nya di 2024 ya. Ya, Itu yang semua satu yang beli, lot semua yang beli masih masih approve, masih pending approve, Pak. ya. Terus 1 lot itu berarti saya bisa dapat GAI 20 sama Nanti apa itu? setelah approve dapat GAI 20. Oh ya. Ya, GAI Itu sampai 20 baru muncul setelah approve. Nah, salah satunya itu mungkin lagi disiapin sistemnya untuk koneksikan transaksi Kimia dengan GAI 20, makanya agak tertunda. ya. Oke Oke, Pak, terima kasih atas makasih informasinya. Pak Firdaus ya. Pak, menyambung pertanyaannya Bapak tadi tentang Gimai, apakah sudah ada yang berhasil di-approve, Pak? Belum. Seluruh transaksi itu belum di-approve. Oke. Masih menunggu. Termasuk saya juga boleh dibilang mungkin saya orang awal yang beli di Indonesia, saya punya juga belum. Cuman disarankan semua dilaporkan ke admin, dicatat supaya nanti admin bisa bantu kita untuk follow up lagi ke manajemen ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Ibu Tuti. Ya, lanjut pertanyaan. Open mic aja. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan open mic. Tidak ada bertanya, saya bertanya, Pak. Silakan Pak Putih, ini langganan nih. Tadi pagi saya transaksi, bantu mitra saya. Ada hal baru yang saya temukan. Jadi
GSA-nya itu bertambah, Pak, padahal nggak ada mitra di bawahnya yang transaksi. Saya cek di GSA View Statement itu nomor transaksinya sama dengan GCA itu. Bagaimana penjelasannya itu, Pak? Tapi keuntungannya bertambah itu GSA-nya. Kan saya setting ke pay to gold. Nanti di screenshot ya Pak. Saya belum bisa merespon ini Ya, karena saya nggak ngelihat seperti apa yang Bapak maksud nih. ini hal baru ini, maksudnya hal baru Ya, yang saya temukan. nanti boleh di screenshot ya Pak ya. Apa Ya, di saya mana? apa Tapi namanya? dulu pernah terjadi double Pak. Dan Ini kalaupun terjadi double, nanti QM akan periksa dan tarik kembali. bukan double, Pak. Hmm. 0,3 dolar itu. Kecil dia, tapi bertambah di GSA. Bertambah di GSA 0,3 Iya. dolar. Yang nambah gramnya apa dolarnya? Gramnya. Saya cek, saya punya sendiri pun begitu. Menit detiknya itu sama dengan Dia transaksinya. udah introducer belum? Sudah. Nah, saat dia belanja Pak, ada nggak dia belanja GSA atau GCA? Ya, GSA. Nah, jadi itu nggak hal baru Pak. Misalnya saya introducer. Oh, enggak ya. Setelah saya jadi introducer, Ya. saya belanja nih, bukan downline yang belanja. 2%-nya masuk ke saya Pak. Jadi Oh, begitu ya, Pak ya? belanja saya pribadi 2%-nya masuk ke saya dan itu nambah GSA saya. Seperti itu. Ya, tadinya saya kira mitra saya yang ini transaksi di bawah saya. Saya Jadi cek nggak ada. 2% itu kita dapat bukan hanya dari mitra. Kalau kita sudah introducer, 2% itu balik ke kita. Ya. Makanya kita nggak sembarangan. Upline-nya nggak dapat, Pak. Misalnya Bapak introducer, Bapak ajak orang jadi introducer, angkat dia jadi introducer. Saat dia belanja, Bapak nggak dapat lagi apa-apa. Karena 2%-nya balik ke dia. Nah, itu sumbernya. Ya, mantap. Terima kasih. Ya, udah terjawab Pak ya. 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 Lanjut. Lanjut, silakan Bapak Ibu. Langsung open mic saja jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, masih banyak waktu ini kalau mau bertanya. Ya, silakan. Bebas bertanya Bapak Ibu, nggak usah sungkan. Pertanyaan Baik, negatif Pak pun Herman. boleh. Ya. Saya ada tanggal 8 Agustus itu yang melakukan GCA yang sampai saat ini masih terpending, belum masuk ke ke statement saya. Oh, udah kelamaan betul Bu. Iya, makanya itu Pak. Ibu udah lapor belum ke manajemen? Oh, sudah lapor lewat leader ke manajemen, sudah Ibu lapor. nanti bagi ke saya ya Bu ya. Baik. Saya urusin nanti. Oke. Tampilkan screenshotnya, bukti transfernya, ya. Ya. Kadang-kadang ada problem dari Better Pay, kita transaksi tapi Better Pay-nya lagi maintenance, nah sehingga tidak masuk dalam catatan dan ini bisa dilaporkan pasti balik tuh uangnya. Oke. Nah, waktu itu kan pernah terlihat di view pending transaksi itu ada ya Pak ya, kan itu saya terus terang aja, walaupun hanya 1 juta kan duit ya Pak ya. Iya, 100.000 pun Ibu wajib lapor, itu kan Pak kita Terus ya. waktu itu sudah keluar berapa gram gitu sudah ada gitu. Makanya saya sudah mengetahui. Setelah itu saya view lagi di pending transaksi sudah nggak ada. Namun belum masuk ke holding inventory dan 85%-nya pun juga belum balik ke rekening saya. Ibu tadi bilang ada masuk, maksudnya ke GSA kah? Ibu klik auto convert nggak Bu? Auto convert. Auto convert, oke. Berarti nanti Ibu kasih laporannya Bu ya. Nanti saya bantu cek ya Bu. Baik Pak Herman, makasih. Ya, silakan. Ya. Lanjut. Baik, lanjut. Silakan Bapak Ibu langsung open mic. Oke, Bapak Ibu silakan pertanyaan. Open mic. Hari ini semua Pak. Pada malu-malu hari ini ya. Pada malu-malu. Ini ada Pak masuk ini ke pesan saya sendiri, mungkin salah klik. Maaf, tanya untuk jadi introducer,
apply-nya apakah lewat aplikasi? Ya, jadi lewat upline dulu ada link yang dibagikan sama upline untuk register ya kan. Setelah itu ada syarat ya, salah satu syaratnya sudah pernah beli GAE 10 satu kali aja. Walaupun sudah jual ambil lagi uangnya nggak apa-apa. Atau GAE 5 3 unit sudah pernah beli dan nanti ajukan kepada yang mengundang ya. Itu syarat untuk jadi introducer. Oke. Tapi upline Anda atau dealer Anda berhak memberikan syarat tambahan Bapak Ibu. Tentunya dengan cara win-win solution ya. Ah, oke, silakan. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh open mic ataupun boleh dari kolom chat jika memang tidak bisa open mic. Iya, silakan, silakan. Silakan, mumpung masih ada waktu. Iya. Jadi tahapannya itu jadi member, introducer, terus dealer gitu ya Pak? Ya, jadi kita jadi nasabah dulu ya. Jadi nasabah itu gratis. Mau beli emas berapapun boleh, berhak mendapatkan fasilitas GCA, GAE boleh. Tapi kalau kita sudah mau jadi marketing, nah itu langkah pertamanya adalah jadi introducer. Jadi introducer tuh minimal sudah pernah beli satu kali aja, syaratnya nggak berat kok. Nah, Sudah Pak. ya jadi kalau sudah laporkan ke orang yang mengundang untuk minta diangkat jadi introducer apabila memang kita mau menjalankan bisnis ini. Nah, nanti akan diajarkan step by step bisnisnya, ya, ada trainingnya. Nah, itu nanti kita ikuti. Karena introducer itu belum konsultan resmi, tapi sedang masa proses diuji untuk menjadi konsultan. Apakah kita layak jadi konsultan? Apakah kita memang komit untuk menjadi konsultan? Nah, itu diuji. Makanya ada syarat untuk jadi dealer. Nah, seorang dealer itu barulah konsultan resmi, Bapak Ibu. Ya, selama kita belum jadi dealer itu belum konsultan resmi. Masih dalam proses seleksi kita bilang. Ya, walaupun berhak 2%. Tapi setelah kita jadi dealer, nah kita itu udah tercatat di sistemnya Quantum Meta sebagai konsultan resmi dan nanti ada ujiannya ya. Kalau belum lulus ujian belum jadi konsultan juga tuh. Ya, nanti ada sertifikat ya yang diakui lah oleh QM di seluruh dunia. Oke. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Tentunya untuk bisa menjadi konsultan itu kita harus ikut training, harus belajar, harus benar-benar menguasai materi. Ya, karena perusahaan kita nggak mau kita asal-asalan dalam mengajak orang, harus melewati prosedur yang benar. Ya, oke. Baik, Pak. Ya, lanjut. Baik, silakan lanjut Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung open mic. Silakan, silakan. Ayo, jangan malu-malu bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita boleh off nih. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktunya. Mungkin pada tidur itu, Pak. Ya, ada 105 orang nih. Udah paham semua mungkin? Sudah Mungkin, paham Pak. semua itu, Pak. Iya, udah ngerti semua, tinggal kumpulin emasnya ya. Saya mau bertanya tapi sudah habis pertanyaan saya. Iya, iya. Oke, kalau nggak ada lagi Mbak Nurul boleh ditutup Mbak Nurul. Oke, mungkin sudah mengerti semua. Kita close untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom ini. Sebentar Pak. Iya. Ini ada masuk pertanyaan. Apakah selain Angel Group di QM, apakah ada grup lain? Di QM itu ada banyak grup ya. Tetapi kita di Indonesia, khususnya tim saya ada tim Pak Reja, kita di bawah Angel Group ya. Tapi ada grup-grup lain, ada ya. Tapi ya nggak termasuk dalam BOP di sini ya. Ada sih 1 2 juga yang ikut dalam BOP kita ada.
ya, tetapi tidak ada masalah ya karena kita berbagi bersama ya. Cuma grup yang terbesar di KM itu adalah Angel Group, bukan cuma di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Saat ini Angel Group adalah grup yang terbesar dan yang punya penghasilan yang terbesar dan yang membimbing dan mengedukasi kita secara konsisten dan rutin itu adalah Angel Group Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat nih dalam bimbingan orang yang punya penghasilan terbesar. Oke. Hmm. Jalan. Apakah Angel Group hanya untuk di Indonesia saja, Pak? Atau Enggak, ada, di Malaysia pun namanya Angel Group. Indonesia maksudnya kita bilang Angel Group di Indonesia. Indonesia khusus Angel Group saja, nggak ada grup Ada lain? ada grup lain juga yang masuk. Karena kan semua orang bebas ya mau masuk ke Indonesia atau apa. Cuman berdasarkan data Angel Group Indonesia ini yang terbesar di antara grup-grup lain yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi boleh toh orang lain bikin grup silakan aja nggak ada masalah. Ya, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. ya makasih. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau memang tidak ada, kita bisa closing. Oh, ini masuk pertanyaan lagi, Pak. Notifikasi email transaksi pertama currency-nya rupiah, yang kedua kok menjadi US dollar. Nah, ini ada juga yang kemarin nanyakan ya, tapi saya cek di akun saya tuh tetap rupiah semua ya. Jadi ini bukan ranah saya untuk jawab ya, mungkin besok saya boleh tanyain, nanti boleh screenshot, saya coba bantu tanyain ke manajemen ya, karena ini pasti manajemen yang lebih tahu ya Bapak Ibu ya. Heeh. Saya Oke. punya juga USD, Pak. Tadi saya Ya, periksa USD. iya, Saya punya juga USD. nanti boleh Tapi screenshot ya Pak. nggak masalah sih sebenarnya. Ya, sama aja ya. Karena rupiah yang ada itu juga asalnya dari USD juga, yang otomatis dikonversikan berdasar kurs ya. Heeh. Nah, ini ada pertanyaan apakah masih bersertifikat dan ada surat-surat resmi? Ya pasti ya. Ah, tadi di presentasi Ibu Muryani ada ditunjukin sertifikatnya untuk beli GIS 10. Semua pembelian emas di KM itu ada sertifikat dan itu semuanya tercatat di Bursa Jakarta Future Exchange dan diawasi oleh Bapepti Bapak Ibu. Ya, jadi semua transaksi kita itu tercatat di Bursa Internasional Soraka dan tercatat juga di Jakarta Future Exchange. Ya, jadi kita itu sudah tercatat resmi. Oke. Baik, Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita silakan Bapak Ibu. ya. Menanggapi tadi Pak, yang di down payment price itu sebelumnya itu kan IDR ya. Lantas tadi saya ada 2 GCA itu down paymentnya dalam bentuk US dollar. Iya. Itu alasannya apa ya? Nah, itu tadi saya bilang nanti saya mau nanyain ke manajemen karena itu manajemen yang tahu ya. Saya belum bisa jawab itu karena saya cek di akun saya sendiri masih rupiah, semuanya rupiah. Tapi ada sebagian yang memang berubah jadi USD. Ya Jadi khususnya transaksi hari ini tadi. ya nanti saya tanyain dulu karena saya nggak bisa jawab itu, bukan bukan ranah saya itu untuk jawab itu. Saya harus tanyain dulu ke manajemen ya. Baik, baik. Oke, Pak. Oke, pertanyaan lain silakan. Yang ketinggalan nanti ada rekamannya atau bisa minta rekaman sama yang mengundang ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu Silakan. Bank Tujuan Mandiri nggak dimunculkan lagi, Pak? Ya, nanti akan dimunculkan lagi. Tadi udah konfirmasi sama Pak William. Kita tunggu pihak Bank Mandirinya membenahi dulu ya. Karena Oh, yang dari pihak yang Bank error itu Mandiri. adalah virtual account-nya Bank Mandiri Bapak Ibu. Dan ini dulu udah pernah terjadi juga di tahun 2021 Bapak Ibu boleh Google. Ya, Bank Mandiri error. Nah, itu keluar berita di tahun 2021 juga pernah terjadi hal begini. Ya, kadang-kadang gangguan itu entah dari hacker, entah dari apa. Nah, ini lagi diperbaiki dulu sama pihak Mandirinya. Setelah selesai baru kita akan pasang lagi ya. Tapi kalau Soalnya itu transaksi yang paling mudah itu. betul. Ya, silakan.
Ibu Tuti tadi ada Iya, apa? betul. Seperti Bapak tadi sampaikan, sangat mudah melalui mandiri. Lalu Ya, kalau yang Pak Herman tadi sampaikan, yang masalah itu ada di via mandiri. Nah, saya kalau melakukan pembelanjaan ke Tokopedia itu virtual account mandiri sudah bisa jalan tuh Pak. ya. Kalau kemarin-kemarin kan error ya. Sekarang Hmm. sudah bisa jalan. Ya, alhamdulillah nanti kita tunggu Better Pay-nya mengaktifkan lagi mandirinya. Karena itu Oh, kita kan masih tidak langsung host to host ke mandiri ya, kita lewat Better Pay pihak ketiga ya. Nah, Better hmm. Pay-nya belum sambung lagi. Oke. Oke, mudah-mudahan aja segera aktif lagi Pak. Ya, kita tunggu Better Pay menyambung lagi ke mandiri. Oke. Amin, amin. Ya, Hmm. boleh lanjut pertanyaan berikut. Boleh. Bapak Ibu silakan. Ada yang tanya lagi? Ini pertanyaan GAE 5 kali Pak. Ada masuk pertanyaan. Saya beberapa hari lalu beli GAE 5 kali. Misalnya hari ini saya jual, tapi net cash out-nya masih di bawah $25. Berarti masih rugi ya? Ya, pasti dong. Modal kita beli 25, kita jual di bawah 25 ya namanya rugi. Nah, tapi boleh jual, boleh. Kalau mau rugi ya jual. Tapi yang menyebabkan kerugian kan diri kita sendiri, bukan QM. QM nggak pernah maksa kita untuk jual, Bapak Ibu ya. Kita yang nentuin kapan kita mau jual. Nah, itu enaknya di QM ya. Kita yang nentukan. Ya, lanjut. Belum BEP kayaknya itu, Pak. Iya. Kenapa mau buru-buru jual? Atau kamu butuh uang, berarti nggak gunakan uang dingin. Berarti melanggar kesepakatan. Ya, Apakah Oke. ada potensi naik emasnya, Pak, ya. Emas dari dulu pasti ada potensi naik dan turun, Pak. dalam waktu yang dekat? Ah, itu kita nggak bisa jawab. Cuman eh, rumput bergoyang yang tahu itu. Sepertinya Baik. sudah itu, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Iya, Untuk silakan. transaksi bisa lewat bank apa saja? Kalau kita transfer boleh bank apa saja, ya. Tapi bank tujuannya sudah ada pilihan yaitu ada Bank BNI, ada CIMB, biasanya ada Bank Mandiri juga. Ya, sekarang sementara Bank Mandirinya di off-kan dulu. Ada bank apa lagi ya? Karena saya nggak hafal ya, saya selalu pakai BNI soalnya ya. Bank Permata, Pak. Ada Bank Bank Permata. Permata, ya. Nah, ini ada impor dari Pak Artono nih, lagi naik tembus sempat tembus 272. Alhamdulillah. Nggak lama lagi panen Alhamdulillah. lagi nih kita ini ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Nah, itulah Panen, Pak, panen. ya. Panen. Iya, Pak Artono nih sambil tidur dia lihat harga emas loh, 24 jam tengah malam pun dia bisa tahu harga emas naik loh. Luar biasa ini Pak Artono ini. Jaga lilin, Pak, Jaga katanya. lilin bener. Pagi agak Mas naik Pak Artono ada info. Malam tengah malam pun naik Pak Artono ada info luar biasa. Terima kasih ya Pak Artono ya selalu memberikan kita info. Sudah mewakili, Pak. Iya. Silakan. Oke. Ada lagi? Baik, masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, kita close. Atau Iya, bagaimana? Silakan. iya. Oke. Besok mau closing semua ini Mbak Nurul. Iya pada Amin, mau jual amin. emasnya ya, Closing mau ambil semua. profit ya. Oke, oke. Oke, kita tutup Pak Herman. Silakan Mbak Nurul. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom malam hari ini. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan rutin mengikuti Zoom di hari Rabu. Dan seperti informasi dari Pak Herman, silakan ikuti Zoom di hari Jumat dengan manajer country Quantum Metal untuk menambah ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Nanti boleh minta linknya dengan orang yang mengajak ikut Zoom di malam hari ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Kak Decan, makasih terima semua kasih ya. Ibu Muriani atas materi yang Terima telah kasih, Pak Herman. disampaikan. Sama-sama Kak Nurul. Iya, semoga kita sukses semua. Amin. Amin, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya. Nurul, terima Salam kasih sukses. Pak Herman. Ya. Terima kasih Bu Sampai jumpa ya. Mulyani. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.